Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang tidak menyalahgunakan miras dan narkoba. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyuluhan kesehatan, dan yang ketiga penutup. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadirat Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan yang bertemakan tidak menyalahgunakan miras dan narkoba yang akan dibawakan oleh mahasiswa Prodi D3 Keperawatan kelas Balikpapan, yaitu Raina Rahmawati. Kepada Raina saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Rahmawati dari Prodi D3 Keperawatan kelas Balikpapan semester 3. Di sini saya akan membawakan penyuluhan mengenai tidak menyalahgunakan miras dan narkoba. Baik, sebelumnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai narkoba dan miras. Yang pertama, narkoba. Narkoba adalah zat, obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika dan obat-obatan berbahaya ini adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Setelah itu, miras. Apa sih itu miras? Miras itu singkatan dari minuman keras. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis narkoba dan miras. Yang kita tahu, narkoba itu seperti sabu dan ganja yang lagi beredar di publik ya. Ganja sendiri ini tuh seperti tanaman yang memiliki kandungan bisa membuat kita menjadi ketergantungan. Jenis narkotika sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah pil ekstasi, alprazolam, T-Rex, tembakau gorila, dan mushroom. Mushroom ini tuh maksudnya crazy mushroom yang membuat kita ini bisa ngefly setelah mengkonsumsinya. Dan itu tidak seharusnya dikonsumsi. Setelah itu ada jenis-jenis miras yang kita tahu yang sedang berada di kalangan masyarakat itu bir bintang ya. Itu salah satu miras, tetapi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis miras yang ada di Indonesia ini. Salah satunya yaitu Queeness, Anker, bir bintang, dan Mix Max. Yaitu semuanya mengandung alkohol yang sangat tinggi yang bisa membuat kita ini menjadi halusinasi, bisa menjadi berhayal, ngefly yang kata orang-orang seperti itu. Baik, selanjutnya faktor penyebab remaja mengkonsumsi miras dan narkoba. Penyalahgunaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan sosial dan kepribadian. Di lingkungan sosial ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, motif ingin tahu, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga sarana dan prasarana. Sebagai remaja pada umumnya, rasa ingin tahunya tuh sangat besar, sehingga dia ingin mencoba dan merasakan mengkonsumsi apa yang dimaksud dengan narkoba dan miras ini, karena rasa ingin tahunya tersebut. Setelah dia mendapat kesempatan mencoba, dia ketagihan. Dia selalu ingin terus-menerus mencobanya, apalagi setelah disediakan sarana dan prasarananya. Dan selanjutnya ada kepribadian. Di kepribadian ini terbagi menjadi 3, rendah diri, emosional, dan mental. Ketiga sifat itu yang mendorong remaja ingin mengkonsumsi narkoba dan miras ini, karena merasa tidak ada penyelesaian masalah yang bisa dia aplikasikan kepada masalahnya kecuali dengan mengkonsumsi barang-barang ini. Baik, selanjutnya ada efek dari penyalahgunaan miras dan narkoba. Untuk diri kita sendiri nih ada 10 efeknya. Yang pertama, kita menjadi malas makan sehingga fisik menjadi lemah dan kekurangan gizi. Yang kedua, hidup menjadi jorok. Yang ketiga, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, dan kita menjadi sulit tidur.
Setelah itu yang keempat, gangguan otot jantung dan tekanan darah bisa menjadi tinggi. Yang kelima, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. Yang keenam, lambat kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Yang ketujuh, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Yang kedelapan, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang kesembilan, cenderung menyakiti diri dan bahkan bisa membuat kita bunuh diri. Dan yang ke-10 terakhir, kematian karena kerusakan organ tubuh. Sangat jelas ya, itu semua bisa merusak hidup kita. Setelah itu, efek bagi masyarakat dan keluarga ini, suasana hidup yang rukun bisa menjadi terusik karena anak bisa menjadi pembohong, pencuri, penipu, dan bersifat apatis terhadap keluarga. Narkoba dan miras ini juga bisa merusak kedisiplinan, motivasi, dan semangat anak untuk belajar sehingga prestasi akademisnya menurun drastis. Baik, yang selanjutnya ada upaya menghindari penyalahgunaan miras dan narkoba. Di sini saya akan memberitahukan cara untuk menghindari kecanduan miras dan narkoba. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk mencoba. Pikiran bahwa aku hanya mencoba dan gampang untuk berhenti itu adalah pikiran yang salah untuk soalan narkoba ini. Setelah itu, ada menghindari dari pemakaiannya. Jika kita melihat teman, saudara memakai di sebelah kita, sebaiknya kita menghindar dan pergi dari tempat itu agar kita untuk tidak tergoda memakainya. Setelah itu, sikap menolak. Menjauhkan diri dari mereka yang memakai. Apabila Anda merasa akan sulit untuk bisa menolak tawaran, sikap menolak yang lain adalah tidak mau ikut-ikutan menikmati barang itu. Meskipun sehari-hari tetap bergaul biasa dengan mereka, hanya saja tidak usah sungkan-sungkan untuk menyatakan tidak jika ditawari untuk ikut memakainya. Jadi kita harus berani untuk bilang tidak untuk narkoba dan miras ini. Karena ini efeknya sangat berbahaya bagi hidup kita. Setelah itu ada cara mengelola diri agar jauh dari narkoba dan miras. Pada prinsip hidup itu harus imbang, yaitu mematuhi berbagai kebutuhan baik fisik, sosial, mental maupun spiritual. Untuk selalu diingat adalah berbagai kegiatan yang perlu dilakukan sehari-hari agar terhindar dari narkoba dan miras. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, aktif memegang teguh norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan. Sangat jelas ya, kita harus dekat dengan Tuhan kita agar semua masalah itu ada jalan keluarnya jika kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Setelah itu yang kedua, aktif melibatkan diri dalam kegiatan keluarga, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Yang ketiga, aktif melakukan gerak badan dan olahraga. Keempat, aktif melakukan kegiatan hobi, rekreasi, atau bermain dengan teman. Yang kelima, aktif mengembangkan kemampuan diri dengan berbagai keterampilan. Yang keenam, istirahat yang cukup dan juga makan yang cukup dengan gizi seimbang. Ketujuh, hadapi persoalan hidup dengan tanpa terlalu takut, panik, atau stres, karena pasti akan dapat diselesaikan seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedelapan, jangan menyimpan persoalan, kalau bisa ceritakan kepada orang sekitar. Setelah itu yang kesembilan, percaya bahwa hidup telah ada yang mengatur. Kita hanya wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, jangan mudah menerima sesuatu dari orang lain, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal, seperti preman atau cemilan-cemilan. Intinya sih kita harus mencari kesibukan untuk diri kita ini agar pikiran untuk mencoba narkoba dan miras ini tidak ada, seperti itu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang telah dibawakan oleh Saudari Reina Rahmawati. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Diva Maulana. Saya ingin bertanya, keluarga saya ada yang menggunakan narkoba. Setelah itu, dia dibawa ke tempat rehabilitasi. Kira-kira berapa lama rehabilitasi pecandu narkoba? Baik, terima kasih kepada Bapak Diva Maulana atas pertanyaannya. Selanjutnya, Mbak Raina, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Baik, pertanyaan sangat bagus kepada Bapak Diva. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada 3 proses rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Yang pertama ada rehabilitasi medis atau detoksifikasi, pembuangan racun. Yang kedua, rehabilitasi non medis. Dan yang terakhir ada bina lanjut atau aftercare.
Rehabilitasi medis atau detoksifikasi, pada tahap ini pecandu narkoba akan diperiksa kondisi kesehatannya, baik mental maupun fisik. Setelah itu, asesmen tersebut, dokter akan memutuskan obat apa yang akan diberikan pada pecandu ini untuk mengurangi gejala putus asa atau sakau yang ia derita. Pemberian obat ini sendiri akan tergantung dari jenis narkoba yang berat atau ringan selaku yang dialami pecandu tersebut. Setelah itu, ada rehabilitasi non-medis. Pecandu wajib ikut menjalani program rehabilitasi yang dirancang, misalnya therapeutic communication atau komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk membangun semangat hidup lagi pecandu narkoba. Setelah itu ada pendekatan agama, ceramah-ceramah dari ustadz atau dari pendeta dan lain-lainnya. Setelah itu ada bina lanjut atau aftercare. Setelah dinyatakan lulus, pecandu narkoba bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa. Hanya saja ia tetap akan berada di bawah pengawasan BNN agar dipastikan bahwa pecandu tersebut telah pulih total terhadap ketergantungannya pada narkoba. Jadi dia sudah tidak sakau lagi, dia sudah tidak berhalusinasi lagi. Untuk berapa lama dia di rehabilitasi? Dalam kebanyakan kasus ya, pecandu harus menjalani rehabilitasi narkoba dalam jangka waktu yang panjang. Mulai dari tahap awal yang saya jelaskan tadi, detoksifikasi, hingga dinyatakan sembuh dari ketergantungannya. Para pecandu biasanya butuh sedikitnya 28 hari hingga 1 tahun lamanya, tergantung tingkat keparahan, kecanduan, hingga respon tubuh pasien dalam penerima pengobatan. Jadi, kalau misalnya dia sudah sangat pecandu berat dan membuat tubuhnya ini rusak dan pokoknya itu sudah paling buruk dari efek dari narkoba, itu bisa memakan waktu yang lebih lama. Tapi kalau misalnya dia hanya mengkonsumsi sedikit, yang ikut-ikutan anak zaman sekarang ya seperti biasanya, itu mungkin 1 tahun sudah bisa dinyatakan lulus dalam rehabilitasi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, itulah penyuluhan kesehatan kita pada hari ini yang telah mengulas tentang tidak menyalahgunakan narkoba dan miras yang telah dibawakan oleh mahasiswi Prodi D3 Keperawatan kelas Balikpapan atas nama Raina Rahmawati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Bapak dan Ibu Desa Tanjung Sari atas antusiasnya telah mengikuti penyuluhan kami hari ini. Saya selaku moderator mengundur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, itulah penyuluhan kesehatan kita pada hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.